Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna tabaraka wa ta'ala wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, mari kita awali majelis ilmu ini dengan membaca doa talabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, insyaallah pada kesempatan pada subuh kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang Kitabul Kabair, dosa-dosa besar. Nah, kita masih di dosa besar yang ke-23, yaitu sumpah palsu atau sumpah dusta. Kita ketahui bahwasanya bersumpah dalam rangka berbuat kebaikan atau dalam hal-hal yang diperbolehkan saja ini terdapat larangan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 224. Wala taj'alullaha 'urdatan liaymanikum an tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas wallahu sami'un alim. Wala taj'alullaha 'urdatan liaymanikum. Janganlah kamu sekali-kali menjadikan Allah Subhanahu wa taala atau menjadikan nama Allah Subhanahu wa taala urdatan li aimanikum, sebagai penghalang dalam sumpah kalian, antabarru, untuk berbuat kebaikan. Demi Allah, saya mau sholat. Lu ngapain pakai sumpah? Orang kewajiban, sholat sudah kewajiban, tidak pakai sumpah-sumpah. Demi Allah saya mau sedekah. Kalau saya dapat rezeki, demi Allah saya mau sedekah. Loh, kenapa? Memang sudah sewajarnya ketika dapat rezeki, ada hak orang lain, nggak perlu pakai sumpah. Gitu ya. Ketika mau ibadah, berinfak, bersedekah, apapun itu, maka jangan sampai mengucapkan kata-kata sumpah. Nah, ini kebanyakan orang dalam hal kebaikan saja kita dilarang untuk bermudah-mudahan dalam bersumpah. Apalagi bersumpah palsu dalam rangka maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dalam hal kebaikan saja asal-asalan bersumpah, bermudah-mudahan bersumpah saja dilarang, kecuali pada saat-saat kondisi tertentu gitu ya. Apalagi bersumpah pada saat untuk menutupi kesalahan, keburukan, kejahatan. Yang sering ketika berdagang dan seterusnya. Yang sering berbuat salah tapi ngakunya bersumpah, ngakunya enggak berbuat salah. Ini banyak orang yang demikian. Naudzubillah. Kita berlindung, dan ini termasuk bagian daripada dosa-dosa besar yang mungkin dianggap ringan. Dianggap ringan. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang-orang yang bersumpah palsu atau dusta
termasuk dari golongan yang tidak akan diajak bicara oleh Allah kelak pada hari kiamat, yang Allah Subhanahu wa taala tidak mensucikan mereka. Ya, dan mereka mendapatkan azab yang sangat pedih. Ada 3 golongan, ya. Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Salasatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim." Ada 3 golongan dari manusia. La yukallimuhumullahu yaumal qiyamah, yang tidak diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala, didiemin, coba bayangkan. Padahal waktu-waktu pada hari kiamat kita sangat butuh dengan Allah. Lah ini apa? Dibiarkan, tidak diajak ngobrol, didiamkan, ya. Wala yuzakkihim, dan Allah tidak mensucikan dia, tidak memberikan ampunan, tidak memberikan rahmat, ya. Dosa-dosanya masih tidak ada ampunan, ya. Walahum adzabun alim, dan mereka mendapatkan azab yang sangat pedih. Siapa itu? Yang pertama, al-musbil izarahu, yaitu orang yang menjulurkan kainnya lebih daripada mata kaki. Ini perkara yang sepele, ringan, tapi menjerumuskan, menggolongkan seseorang tersebut orang yang tidak diajak bicara, orang yang tidak disucikan oleh Allah, orang yang mendapatkan azab. Siapa yang pertama? Al-musbil izarah. Orang yang isbal. Orang yang kainnya melebihi kedua mata kakinya. Ini bagi laki-laki, kalau bagi perempuan dibolehkan, bahkan itu menjadi itu, ya. Tapi bagi laki-laki, ya, celananya, ya, di atas mata kaki. Ya, di atas mata kaki. Jangan sampai apa? Gara-gara celananya isbal tidak mendapatkan tadi, ya. Tidak diajak bicara oleh Allah, ya. Kemudian apa? Mendapatkan siksaan yang sangat pedih dan tidak mendapatkan kesucian, ya. Yang kedua, al-mannan, orang yang mengungkit-ungkit pemberian sedekah. Loh, ini termasuk orang yang 3 golongan yang tidak mendapatkan kesucian dari Allah, tidak mendapatkan, ya, dia tidak diajak bicara oleh Allah dan mendapatkan azab. Yang kedua adalah al-mannan, orang-orang yang senantiasa mengungkit-ungkit pemberian. Kan saya dulu sudah pernah ngasih kamu, kenapa kok kamu kayak gitu? Loh, ya. Ini termasuk orang yang, ya, tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ikhlas, ya tadi, ya, tidak mengungkit-ungkit pemberian dan tidak menyakiti. Mannan itu apa? Mengungkit-ungkit pemberian dengan cara menyakiti, mendolimi. Ini namanya mannan. Ya, dengan cara apa? Mengungkit-ungkit pemberian, sedekahnya, tapi dengan cara mendolimi. Itu namanya mannan. Ya. Kemudian yang ketiga, al-munfik sil'atahu bil halafil kadzib. Orang yang melariskan dagangannya dengan sumpah palsu. Ya, ini banyak, ya. Orang-orang para pedagang, mereka dalam rangka melariskan dagangannya, mereka sumpah palsu. Ya. Demi Allah, ini barangnya bagus, kainnya bagus, jahitannya bagus, misalkan. Oh, demi Allah, ini buahnya manis, ya. Padahal tidak manis dan seterusnya. Maka dia menginginkan dagangannya laris, tapi secara kualitas dan apa saja tidak sesuai dengan apa yang disumpahkan. Maka ini terjatuh kepada dosa besar. Orang yang seperti ini kelak pada hari kiamat tidak diajak bicara oleh Allah, ya, tidak mendapatkan kesucian dan mendapatkan azab yang sangat pedih. Kemudian orang-orang yang senantiasa, ya, bersumpah dusta, ya, dalam rangka menutupi kemaksiatannya, ya, maka apa? Dia termasuk orang-orang yang terjatuh ke dalam kekufuran dan kemusyrikan. Coba bayangkan,
Ya, berat sekali. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, "Man halafa bi ghairillah faqad kafar." Ya, faqad asyrak dalam riwayat yang lain. Barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala, faqad kafar, maka sungguh dia telah kafir, faqad asyrak, maka sungguh dia telah berbuat syirik. Ya, apalagi terkadang ada orang yang dia bersumpah pocong gitu ya, demi pocong, ya, demi pohon keramat ini, loh ini jatuh ke dalam kekufuran, jatuh ke dalam kemusyrikan, ya. Demi fulan, tidak, ya. Tapi apa? Ucapkanlah demi Allah, ya. Karena mungkin saking ininya dan seterusnya, atau memang biasa. Sebagaimana perilaku orang-orang jahiliyah, demi Lata, Walata, Wal Uzza, gitu, ya. Bersumpah dengan nama selain Allah, maka apa? Ia jatuh ke dalam kekufuran dan kemusyrikan. Kemudian orang-orang yang bersumpah, ya, dalam rangka mengambil hak orang lain, maka dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Allah dalam keadaan murka kepadanya. Meskipun itu hanya sedikit, ya. Meskipun yang diambil dengan sumpahnya tadi hanya barang yang sepele, tapi menjadikan Allah Subhanahu wa taala murka kepadanya. Allah Subhanahu wa taala, ya, Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man halafa ala yaminin liyaqtati'a biha malam ri'in muslimin." Barang siapa yang bersumpah atas suatu yang disumpahkan, liyaqtati'a, iqtata'a yaqtata'u, liyaqtata'a biha malam ri'in muslimin, untuk mengambil hak muslim orang lain, hak muslim lainnya, mengambil haknya. Misalkan bukan barangnya, demi Allah ini barang saya, padahal bukan barangnya. Mungkin, ya, barangnya dia, tapi kan dalam rangka untuk memilikinya, maka dia bersumpah, ya, demi Allah ini pena saya, ada uang jatuh 2.000, demi Allah ini uang saya, padahal bukan uangnya sama sekali. Ini uang orang lain yang belum diketahui punya siapa, tapi diaku-aku, demi Allah ini uang saya, ya, dan seterusnya, ya. Laqiyallahu wa huwa alaihi ghadban, maka dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala sedangkan Allah sangat begitu murka kepadanya, ya. Qila wa in kana syai'an yasiran, maka ada sahabat yang mengatakan, wahai Rasul, meskipun yang disumpahkan adalah perkara yang sepele, perkara yang ringan, gitu ya. Wa in kana qadiban min araqin, maka Nabi mengatakan meskipun yang disumpahkan atau barangnya yang disumpahkan adalah kayu siwak. Loh, kayu siwak yang mungkin harganya sekarang 20.000, ya. Kemudian mengatasnamakan, demi Allah ini punya saya, padahal bukan punya dia. Maka ini menjadi orang-orang yang, ya, ketika dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat mendapatkan murkanya Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka inilah, ya, beberapa dalil penjelasan tentang sumpah palsu. Maka bagi kita seorang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak asal-asalan, tidak bermudah-mudahan dalam bersumpah. Apalagi rata-rata para penjual atau siapa sajalah, ya, yang mereka senantiasa membiasakan dirinya dengan bersumpah, maka kurangilah, hentikanlah, ya. Sumpah itu hanya untuk perkara-perkara yang besar. Ketika kita dituduh mencuri, dituduh berzina dan seterusnya, yang memang kita tidak melakukan, maka kita wajib bersumpah untuk membela, menjaga kehormatan kita, ya. Karena Allah yang mengetahui. Jangan menjadikan sumpah dalam rangka apa? Menutupi kejahatan kita, menutupi kemaksiatan kita,
menutupi keburukan kita. Ya, ini tidak dibenarkan juga, apalagi ini. Ya, maka kita senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala hidayah agar kita dijauhkan dari segala ucapan-ucapan yang menjerumuskan ke dalam azab Allah Subhanahu wa taala di nerakanya. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa a'fu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.